Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, Indonesia memasang target juara pada Piala AFF U23 tahun 2025. Tantangan bagi pelatih Jelle Van den Berg adalah tidak adanya laga uji coba sebelum turnamen dan juga skuad mayoritas dihuni oleh pemain lokal. Apa yang bisa dilakukan oleh Jelle Van den Berg? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Inilah suasana latihan skuad timnas untuk menghadapi Piala AFF U23. Sejak awal, pemusatan latihan yang dimulai 20 Juni di Jakarta, para pemain hanya melahap menu latihan fisik dan taktik dari pelatih Gerald Van den Berg. Juru taktik asal Belanda itu mengaku tak mempermasalahkan tidak adanya agenda uji coba dan hanya mengandalkan uji coba internal. Justru dengan cara ini, Van den Berg mengaku bisa mengontrol dan lebih menjaga dari resiko cedera pemain. We can take care of injuries. So not that we play against an opponent who want to show that they are good and they kick us and players are out. The final squad we had to look because, of course, I have something in my mind. But the most important is that we don't get too many injured players. So we have to take care of that. Analis mengakui mencari tim untuk uji coba memang tidak mudah. Analis sepak bola Erwin Fitriansyah sepakat bahwa uji coba bisa ada resiko cedera. Idealnya sih sebenarnya ada uji coba ya, entah itu dengan lawan lokal ataupun uji coba internasional. Cuman kan masalahnya mungkin nggak mudah untuk mendapatkan lawan. Uji coba itu kan juga membawa resiko. Resikonya adalah cedera. Kalau uji coba internal kan bisa dikasih instruksi antar pemain. Jangan terlalu keras tackle-nya ya, jangan terlalu ngotot untuk menghindari resiko cedera. Tapi kalau uji coba dengan tim luar gitu ya, dengan internasional, taruhlah dengan klub lokal aja, itu kan juga nggak mudah gitu untuk menahan supaya lawan tidak melakukan tackling ataupun tindakan yang membahayakan gitu ya, yang berakibat cedera. Dalam turnamen ini, pelatih Gerald Van den Berg memprioritaskan pemain lokal. Memanggil pemain diaspora akan sulit dilakukan karena Piala AFF U23 bukan agenda FIFA. Piala ASEAN ini juga kan tidak termasuk di kalender FIFA, ya. Yang nanti kualifikasi Piala Asia yang di FIFA Matchday itu kemungkinan juga kita akan lihat lagi aset-aset kita yang berada atau bermain di luar. Jadi sekarang berikan waktu juga untuk Coach Gerald untuk juga melihat potensi pemain kita yang ada di dalam. Timnas Indonesia U23 akan memulai kiprahnya di Grup A dengan jadwal pertandingan pada 15 Juli 2025, Indonesia versus Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selanjutnya, 18 Juli 2025, Indonesia versus Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan pada 21 Juli 2025, Indonesia versus Malaysia juga di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bagaimana peluang Indonesia menghadapi pertandingan pertama melawan Brunei? Analis Indonesia Bola Erwin Fitriansyah yakin Garuda Muda akan menang. Peluangnya besar kalau lawan Brunei, dan kalau dilihat dari calon lawan ya, ini dari yang paling lemah sampai yang paling kuat ya. Tanggal 15 lawan Brunei, tanggal 18 lawan Filipina, tanggal 21 lawan Malaysia. Jadi grafiknya menurut saya ini grafiknya meningkat gitu ya, dari lawan yang paling lemah, sedang Filipina ya, dan Malaysia yang paling kuat gitu. Pelatih Gerald Van den Berg akan menggunakan pendekatan yang lebih pragmatis ketimbang bermain cantik. Bagi dia, kemenangan lebih penting daripada main bagus. Yeah, the opinion is that we, of course, if you want to play games, you have to win, and that's the most important. And of course, the pool, we got good teams and teams where we normally had to win from. But I think at the end, it's only winning count. Piala AFF U23 2025 atau nama resminya ASEAN Under-23 Championship Mandiri Cup 2025 adalah turnamen sepak bola internasional untuk tim nasional U23 dari negara-negara anggota Federasi Sepak Bola ASEAN AFF. Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala AFF U23 2025.
Pertandingan akan dimainkan di 2 stadion, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, yang akan menjadi venue untuk pertandingan Grup A, serta babak semifinal perebutan tempat ketiga dan final. Stadion kedua adalah Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, yang akan menjadi venue untuk pertandingan Grup B dan Grup C. Turnamen akan berlangsung dari tanggal 15 hingga 29 Juli 2025. Jumlah tim turnamen ini akan diikuti oleh 10 negara anggota AFF. Tim-tim akan dibagi dalam 3 grup. Grup A terdiri dari Indonesia sebagai tuan rumah bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Grup B dihuni Vietnam, Kamboja, dan Laos. Grup C terdiri dari Thailand, Myanmar, Timor Leste. 3 pemuncak grup akan lolos langsung ke semifinal ditambah 1 tim runner-up terbaik. Pertandingan semifinal akan digelar pada 25 Juli. Perebutan tempat ketiga pada 28 Juli dan final pada 29 Juli. Timnas Indonesia U23 menargetkan juara di kandang sendiri. Target yang diberikan oleh PSSI, oleh federasi adalah menjuarai Piala ASEAN ya U23 ini. Kemudian nanti melanjut lagi dengan persiapan kualifikasi Piala Asia U23. Dan tentu saja pemain-pemain yang dipilih oleh Coach Gerard ini semuanya hasil dari pantauan, analisa, dan juga pertimbangan dari Coach Gerard beserta tim coach yang lainnya untuk masuk ke Piala ASEAN. Turnamen ini menjadi ajang penting bagi Timnas U23 untuk menunjukkan kualitas dan mengulang prestasi terbaik di level regional, serta sebagai persiapan untuk kompetisi internasional yang lebih besar di masa mendatang, seperti kualifikasi Piala Asia U23 2026. Piala AFF U23 2025 merupakan edisi ke-6 dari turnamen ini. Juara bertahan turnamen ini adalah Vietnam. Vietnam tercatat sebagai juara bertahan 2 kali berturut-turut setelah memenangkan edisi 2022 dan 2023.